Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Apriliana Nasari. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi. Nah, nanti kita akan mempelajari yang pertama, pengertian geografi, yang kedua, tujuan pembelajaran, dan yang ketiga, ruang lingkup geografi. Masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein yang artinya menggambarkan. Jadi, secara harfiah, geografi ini berarti ilmu yang menggambarkan atau yang mempelajari tentang bumi. Nah, itu pengertian dari geografi. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan mempelajari ruang lingkup geografi. Nah, pada pembahasan mengenai ruang lingkup geografi ini memiliki tujuan agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan apa saja ruang lingkup dari geografi. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup geografi. Yang pertama, ada geografi fisik. Geografi fisik ini mempelajari tentang aspek-aspek fisik atau gejala-gejala alam. Nah, pada gambar di atas itu merupakan contoh dari aspek-aspek geografi fisik. Kita bahas yang pertama mengenai iklim dan cuaca. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Nah, iklim ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain letak geografis, dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut, dan dipengaruhi juga oleh arus laut. Nah, iklim ini biasanya dipelajari dalam cabang ilmu geografi, itu klimatologi. Nah, untuk cuaca ini adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu dan tempat tertentu. Cuaca dapat digambarkan berdasarkan suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, dan curah hujan. Nah, untuk cabang ilmu yang mempelajari tentang cuaca di dalam geografi itu adalah meteorologi. Yang kedua yaitu siklus air. Nah, siklus air ini biasanya dipelajari dalam cabang geografi, yaitu namanya hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi ini mempelajari mengenai presipitasi, infiltrasi, evaporasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di geografi fisik ini juga mempelajari tentang relief bumi, persebaran fauna, rotasi dan revolusi bumi, serta aktivitas vulkanik. Selanjutnya, geografi sosial. Geografi sosial ini mempelajari tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, contohnya seperti migrasi penduduk atau perpindahan penduduk. Yang kedua, kerjasama internasional. Jadi, di dalam geografi ini juga mempelajari tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, suku bangsa. Nah, geografi ini juga mempelajari tentang perbedaan-perbedaan suku, bangsa, dan budaya. Nah, yang terakhir, ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan penjualan barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri, dan impor itu penjualan barang atau jasa yang diimpor dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya, geografi regional atau geografi wilayah. Nah, ini mengkaji suatu wilayah atau daerah tertentu, baik aspek fisik maupun sosial. Nah, pada gambar di atas merupakan contoh dari wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Yang terakhir, geografi teknis. Geografi teknis ini mengkaji penggunaan keahlian teknis di dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, contohnya pada gambar di atas merupakan penginderaan jauh dalam menganalisis tsunami. Nah, penginderaan jauh ini merupakan hasil pengambilan foto dengan menggunakan satelit dari atas. Nah,
Hasil pengambilan foto tadi itu dinamakan citra satelit. Nah, citra satelit ini setelah diambil itu dianalisis. Nah, proses menganalisis ini merupakan bagian dari geografi teknis. Mungkin itu saja materi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam memahami dan mengetahui apa saja ruang lingkup geografi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.